Oke, baik. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik. Baik, Bu. Kita mulai dulu dengan doa ya. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, ayo Florentina, silakan. Sebelum kita memulai acara proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagus. Terima kasih ya Florentina. Oke, anak-anak ibu, silakan dibuka dulu Google Classroom-nya. Diisi di sana absensinya ya. Akan dibuka Google Classroom-nya, diisi absensinya, di sana sudah ada Ibu buat. Oke, sudah ya, sudah semuanya ya. Sudah hadir semua. Oke. Oke, baik anak-anak Ibu. Sebelum kita mulai ke materi yang akan Ibu sampaikan untuk hari ini, nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai GLB dan GLBB. Mengingat pembelajaran yang telah lalu, ayo Ruth Ambarita ya, bukan Huta Barat ya. Ayo Ruth. Siap, baik, Bu. GLB adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus dengan arah dan kelajuan tetap atau konstan. GLBB adalah gerak suatu benda yang mengalami percepatan konstan. Oke, jadi GLB itu kecepatannya konstan dan GLBB itu percepatannya konstan. Oke, dan untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu masih lanjutan dari GLBB, tapi ini mengenai grafiknya ya, grafik GLBB. Oke, siap semuanya, kita mulai pelajarannya? Siap, Bu. Semangat ya. Siap, Bu. Oke, silakan kita perhatikan slide Ibu berikut ini ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, pertanyaan pertama nih sebelum kita masuk ke materinya. Gambar sedang apakah pesawat ini anak-anak? Take off, Bu. Lagi take off ya, lagi mau terbang ya kan? Apa sih, kenapa sih dihubungkan Ibu ini dengan gambar sebuah pesawat gitu ya? Coba kita simak video berikut ya anak-anak. Apa yang mau kita lihat dari video tersebut? Apa yang dapat kamu amati dari video tersebut? Ya, Sensa? Kecepatannya. Oke, Sensa. Menurut Sensa kecepatannya. Christine? Kecepatannya berbeda, Bu. Kecepatannya berbeda. Oke, mari kita simak apa saja yang mau kita pelajari di bab ini ya, di pertemuan kali ini. Nah, kita akan mempelajari tadi mengenai grafik lurus beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu ada GLBB yang namakan nanti GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Ya. Untuk GLBB dipercepat itu percepatannya itu lebih besar dari 0, untuk GLBB diperlambat itu lebih kecil dari 0. Nah, bagaimana Bu? Apa hubungannya dengan grafik? Kan kita mau mempelajari grafik nih hari ini ya. Kita lihat ya. Coba kita simak video berikut ini. Dari video dan grafik tersebut, bagaimana pergerakan si anak? Oke. Nah, tadi dari video itu berapa perpindahan dan waktu yang diperlukan? Kalau kita mau mempelajari mengenai grafik ya. Ini grafik, ini perpindahannya, ini adalah waktunya. Berapa perpindahannya? 500. Iya, 500. Bagus, El Cindy. Waktunya berapa katanya? Sampai di mana berhenti dia? 600. Iya, 600. Betul. Bagaimana grafik dari video tersebut? Berbentuk apa? Bagaimana grafik? Garis lurus, Bu. Betul, garis lurus ya, betul ya. Tadi dia sampai ke sini berbentuk garis lurus. Nah, untuk lebih memahami materi tersebut, ini grafik ini kok bisa seperti itu ya. Mari kita lakukan simulasi PET ya. Coba dibuka anak-anak ibu semuanya di laptopnya. Coba dilihat LKPD-nya. Sudah dilihat semuanya anak ibu? Sudah, Bu. Apa pertanyaan awalnya, simulusnya itu? Coba baca dulu sebentar pertanyaannya, ayo. Yang di LKPD. Siapa yang sudah buka LKPD-nya? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan.
Pernahkah kamu mengamati gerak seseorang yang sedang berjalan? Bagaimanakah kecepatannya? Apakah seseorang yang sedang berjalan mengalami kecepatan? Bagaimanakah kita menjawab persoalan tersebut? Mari kita lakukan simulasi berikut. Oke. Nah, coba perhatikan. Kalau sudah terbuka, ada yang sudah bisa membuka pad-nya? Ada Bu, saya Bu. Ya, sambil perhatikan aja ke sini dulu sebentar ya. Nah, di sini nanti ada namanya introduction dan ada charts ya. Nanti boleh kau cobakan di rumah, tapi karena butuh waktu nanti, waktu kita terbatas, Ibu cobakan saja sendiri ya di sini ya. Ini ada di sini, ini position. Position itu apa? Jarak. Iya, jarak. Terus velocity apa? Kecepatan, Bu. Kecepatan, bagus. Acceleration apa? Percepatan, Bu. Percepatan. Oke, ini ada waktunya. Ini waktu ya, T ya, kalau itu dalam besaran fisika ya. Nah, kita mau mengamati bagaimana sih gerak seseorang ini the moving man ya, berarti laki-laki yang berjalan gitu ya, man. Laki-lakinya kamu tulis ya, data-data yang diperlukan di tabel ya. Bisa ya? Baik. Bisa sambil dikunya. Kita kan mau belajar grafik nih, grafik GLBB kan? Kita lihat chartnya ya. Bisa diperhatikan anak-anak Ibu? Bisa Bu. Bisa, Bu. Coba diperhatikan. Ini sama sih tadi dengan introduction itu. Cuman di sini kan kita nggak nampak grafiknya. Nah, di sini Ibu akan coba klik nanti sesuai dengan waktu yang di depan tadi. Nanti kamu perhatikan grafiknya. Dan coba, ini grafik apa, ini grafik terhadap apa, ini grafik apa, nanti kamu gambarkan di bukumu ya. Sambil diperhatikan grafiknya ya, digambarkan grafiknya. Diperhatikan grafiknya, diambil datanya, apa-apa saja di situ. Oke, sudah? Ibu kasih waktu untukmu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Pertanyaan yang di bawah itu tadi masih hanya sampai tabel kan? Ya kan? Masih hanya ngambil data-data. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ayo dikerjakan dulu pertanyaan yang di bawah itu, yang di LKPD itu. Siapa yang bisa, kalau nggak bisa dipresentasikan, kan karena kalian semua nggak punya laptop ya, paling beberapa. Tapi yang punya bolehlah sambil dibagi. Cindy, coba share screen dulu. Coba Ibu lihat LKPD yang sudah kamu kerjakan. Yang lain silakan disimak ya, anak-anak Ibu ya. Ya Bu. Yo, ayo Elcindy, kami kasih waktu. Selamat pagi Bu, nama saya Elcindy Veronica Stumeang. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya. Jarak 0,375, waktu 0,5, kecepatan 1,5, percepatan 3. Jarak 1,5, waktu 1,0, kecepatan 3, percepatan 3. Jarak 3,375, waktu 1,5, kecepatan 4,5, percepatan 3. Jarak 6,253, waktu 2,0, kecepatan 6,125, percepatan 3. Jarak 9,69, waktu 2,5, kecepatan 7,625, percepatan 3. Bagaimanakah posisi benda? Posisi benda berubah setiap terjadi perubahan waktu. 2. Bagaimanakah kecepatan benda? Perubahan nilainya kecepatan benda juga mengalami dan terus bertambah. 3. Grafik hubungan antara A dan T terlihat pada gambar yang sudah saya terapkan. Kesimpulan yang saya dapat, dari hasil simpulan PET yang saya dapat, mengambil kesimpulan 1. Bertambahnya kecepatan dalam selang waktu tertentu adalah percepatan di mana percepatannya tetap atau konstan, yaitu 3 meter per sekon kuadrat. 2. Benda yang bergerak lurus memiliki arah ke kiri dan ke kanan. 3. Pada simulasi grafik percepatan terhadap waktu adalah berbentuk garis lurus sejajar sumbu T. 4. Besaran-besaran yang diperoleh dari simulasi adalah waktu, jarak, kecepatan, dan percepatan. 5. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang yang berjalan mengalami perubahan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Kasih aplaus dong untuk Elcindy.
Oke, pertama 10 gitu ya. Jadi setengah alas kali tinggi tambah setengah alas kali tinggi jadi 8 dikurang 5 dikali 40 ya tingginya. Dapat dia nanti jaraknya 80 meter. Perpindahannya luas yang ini dikurang yang ini ya. Luas yang segitiga yang pertama dikurang luas segitiga yang kedua ya. Tetap juga setengah alas kali tinggi. Jadi perpindahannya didapat dia 40 meter. Mari kita kembali ke persoalan yang di atas tadi. Gambar apa tadi di atas ya? Yang kita bicarakan dari tadi yang awal itu. Pesawat, Bu. Pesawat. Iya, apa hubungannya itu ya? Kenapa kita tadi membahas pesawat ya? Ada yang bisa membuat kesimpulan dari semua yang telah kita pelajari? Siapa? Ayo Natalin, Ibu kasih waktu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari semua adalah dalam kehidupan sehari-hari seseorang yang sedang berjalan bisa mengalami perubahan kecepatan atau percepatan. Jika misalnya seseorang tersebut mempercepat langkahnya ataupun memperlambat langkahnya. Peristiwa itu disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya berubah secara teratur tiap detik. Nah, kamu tentunya masih ingat bahwa perubahan kecepatan tiap detik itu adalah percepatan. Dengan demikian, pada GLBB, benda mengalami percepatan secara teratur atau tetap. Ya. Jadi nanti kalau ada soal, misalnya mengenai grafik, sudah bisa diselesaikan ya anak-anak Ibu ya? Sudah ya? Sudah? Sudah, Bu. Iya, oke. Untuk melihat pemahamanmu lebih lagi, silakan bergabung ke Google Classroom-nya. Ibu sudah buat di sana ada evaluasi. Coba dibuka Google Classroom-nya. Ada evaluasi di sana. Ada 3 soal saja. Silakan dilihat. Sudah dilihat anak Ibu? Udah, Bu. Coba dikerjakan. Baru 1 yang menyerahkan ya. Coba, ayo dikerjakan dulu. Nanti kalau nggak bisa, kalau sempat nanti kita bahas ya. Tapi kalau nggak sempat nanti Ibu akan reply di Google Classroom, akan Ibu kasih bagaimana cara menyelesaikannya atau kita bahas bersama nanti di WA group ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya, silakan. Baik, anak Ibu. Tadi kita sudah melakukan rangkaian pembelajaran ya mengenai grafik GLBB. Kita sudah melakukan simulasi PET. Juga kamu sudah mengambil data, sudah mengambil kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang bisa kamu ambil tadi sudah sangat bagus semuanya ya. Bahwa grafik GLBB itu grafik hubungan percepatan terhadap waktu itu adalah berbentuk garis lurus ya. Berbentuk garis lurus. Dan grafik GLBB dipercepat dan grafik GLBB diperlambat tadi sudah kamu lihat ya. Oke. Nah, tadi kita sudah buka dalam doa. Ada baiknya kita tutup juga dalam doa ya. Siapa yang akan memimpin doa? Oke, ayo Ruth. Nah, Ruth ini semangat sekali nampaknya ya. Ayo Ruth, silakan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Ruth ya. Sudah memimpin doa ya. Untuk anak-anak Ibu tadi yang belum aktif seperti Hans, Alex, siapa lagi yang nggak kedengaran suaranya? Justinus, ya supaya lebih aktif lagi ke pembelajaran minggu depan ya. Ya kita harus tetap semangat. Ayo buat dulu semangat. Semangat. Semangat semuanya ya. Oke ya. Ya. Cukup sekian pertemuan kita untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan dan tetap jaga kesehatan ya. Kalau nggak perlu nggak usah keluar-keluar dulu ya.